Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Rifdianto, NIM 3520110319, kelas IE 20 C5. Instruksi tugas: buat dalam bentuk video, diupload di channel YouTube masing-masing, dan dijelaskan yang dikirim. Diupload di e-kampus adalah link tugasnya. Tugas mandiri pertemuan 5. Nomor 1. Jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere A dan tegangan listrik dengan satuan volt V dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt W untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi listrik menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, mesin, kereta api, listrik, lampu umum, alat pemanasan, memasak, dan lain sebagainya. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Satuan pokok energi listrik adalah joule. Satuan lain adalah kWh, kilowatt jam. Listrik untuk industri dan perumahan dihasilkan dari pembangkit listrik. Misalnya PLTA, PLTB, PLTD atau diesel, PLTM, PLTS atau surya, PLTU, dan lainnya. Contoh soal nomor 2. Apa yang dimaksud arus DC dan AC? AC merupakan listrik yang besarnya dan arahnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik sehingga membentuk suatu gelombang sinusoida. DC merupakan arus listrik yang setiap saat mempunyai satu arah saja. Soal nomor 3. Apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi? Lebih berbahaya mana? Tegangan dihitung dengan mengalihkan arus dengan hambatan. Anda dapat memiliki perbedaan beda potensial yang tinggi yang merupakan tegangan dan arus yang rendah hanya dengan memiliki resistansi tinggi di tempat untuk memblokir arus itu. Soal nomor 4. Pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Penggunaannya adalah anggap saja seperti selang air dinyalakan dengan penuh dengan pistol selang terpasang di ujungnya. Pistol selang bertindak sebagai resistor bervariasi yang dikendalikan oleh pengguna. Jadi meskipun ada energi potensial yang tinggi dalam selang air yang ingin mengalir, resistansi sangat besar sehingga sedikit atau tidak ada air yang mengalir. Saat pengguna menekan pelatuk, resistansi semakin rendah hingga air mengalir semakin banyak. Soal nomor 5. Apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Sistem otomasi industri bisa meningkatkan efisiensi. Hal ini dikarenakan mesin atau robot atau komputer punya cara kerja yang berbeda dengan manusia. Dengan menggunakan mesin dalam membantu kerja manusia, sama saja perusahaan melakukan efisiensi waktu dan biaya produksi. Soal nomor 6. Jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Arus negatif adalah tegangan yang menyebabkan aliran elektron dari potensial rendah. Arus positif adalah tegangan yang menyebabkan aliran elektron dari potensial tinggi. Jika proton dan elektron dalam jumlah yang sama, maka benda dikatakan bermuatan netral. Benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah vektor lebih besar dibandingkan proton. Sedangkan benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah proton lebih besar dibandingkan elektron. Soal nomor 7. Jelaskan mengenai listrik 3 phase dan 1 phase. Manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 phase dan 2 phase.
Listrik satu phase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat penghantar, yang satu sebagai kawat phase L dan yang kedua sebagai kawat neutral N. Umumnya listrik satu phase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Biasanya listrik satu phase digunakan untuk listrik perumahan. Namun listrik PLN di jalanan itu dimiliki 3 phase, tetapi yang masuk ke rumah kita hanya 1 phase. Karena kita tidak memerlukan daya besar dan untuk peralatan di rumah kita hanya menggunakan listrik 1 phase dengan 220 sampai 240 volt. Misalnya yang ke rumah kita adalah phase R. Tetangga kita mungkin phase S dan tetangga kita yang lain phase T. Listrik 3 phase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat phase R, S, T, dan 1 kawat neutral N, atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah listrik 3 phase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel neutral. Umumnya listrik 3 phase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan. Soal nomor 8. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. PLN menggunakan arus AC karena arus listrik searah. DC kehilangan sebagian energinya sewaktu disalurkan pada tegangan tinggi. Oleh sebab itu, mengirimkan arus searah melalui kabel tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengiriman jarak jauh tidaklah ekonomis. Dengan menggunakan arus bolak-balik AC, listrik tegangan tinggi dapat disalurkan dengan lebih mudah daripada arus searah dan tegangannya pun bisa dinaikkan atau diturunkan cukup dengan mengaktifkan transformator. Soal nomor 9. Jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda lain di sekitarnya. Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Ada 3 cara untuk membuat magnet, yaitu dengan cara menggosokkan magnet permanen, induksi magnet permanen, dan juga induksi elektromagnetik. Cara paling sederhana dalam membuat magnet adalah menggosokkan magnet permanen ke benda ferromagnetik. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.